مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina binuri syariatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mustami'in mustami'at ayyuhal ikhwah ala barakat TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat sahnya salat. Jadi syarat syah itu adalah apa-apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat. Yaitu yang pertama tadi mengetahui waktu masuknya waktu salat dengan yakin. Yang kedua menutup aurat, menghadap kiblat, suci tempat badan dan pakaian dari najis, kemudian berdiri jika mampu, dan juga pastinya harus suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Itu syarat sah salat. Artinya apa yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat sehingga salat kita menjadi sah. Saat ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat ini adalah apa saja yang harus dikerjakan, harus ada di saat kita sedang mengerjakan salat. Artinya yang harus ada di dalam salat itu. Nah, di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini Al-Musannif kitab Al-Habib Ahmad bin San Al-Habsyi berkata, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darin amin. Furudus shalah, rukun-rukun salat. Yang pertama an-niyah, niat. Ya, seperti di semua ibadah yang lain, seperti yang kemarin, niat artinya bermaksud. Nah, di dalam salat fardu, niat itu minimal harus ada 3 hal. Di dalam salat fardu, salat maktubah, salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Apa yang harus ada di dalam niat kita dalam salat wajib 5 waktu? Yang pertama adalah qasdu fi'lihi, bermaksud untuk melakukan. Melakukan apa? Niat melakukan apa? Salat, berarti harus usolli. Saya niat salat. Yang kedua ta'yin, yaitu yang menjelaskan ini salat apa? Salat duhur kah, salat asar kah, salat maghrib kah? Ini harus diperjelas. Jadi usolli salatul maghrib, seperti itu. Usallil fardul maghrib, seperti itu. Yang ketiga yang harus ada adalah fardiyah. Ya, niat fardiyah. Artinya kefarduan salat itu harus diniatkan. Jadi usolli fardul asri. Jadi minimal ini 3 hal ini di dalam niat salat fardu, yaitu adanya 1 bermaksud melakukan apa? Salat, berarti usolli. Kedua kefarduannya, fardol. Apa yang ketiga? Ta'yin, yaitu ini salat apa? Asar, maghrib, isya, subuh. Nah, jadi minimal di dalam niat salat itu adalah usolli fardhus subhi, misalnya usolli fardhuz zuhri, ya, usolli fardhul asri dan sebagainya. Kemudian jika salat sunnah, salat sunnah dibagi 2. Ada salat sunnah yang terikat dengan waktu dan salat sunnah yang tidak terkait dengan waktu, atau salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah yang terkait dengan waktu seperti duha, ya, kemudian ya salat-salat yang terkait dengan waktu-waktu tertentu, maka harus ada minimal 2 daripada niat itu, yaitu pertama niat bifi'li, apa? Qasdu bifi'li, bermaksud melakukan apa? Usolli berarti. Kemudian harus diperjelas salat apa itu? Salat duha misalnya, berarti usolli sunnatad duha, cukup. Atau usolli duha, ya, sudah cukup, ya. Tidak perlu ada ini sunnah atau fardu, tidak perlu. Jadi cukup 2 kalau itu salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Kalau salat sunnah mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu, maka cukup niatnya itu 1, yaitu niat melakukan salat. Jadi usolli, cukup sudah. Usolli. Kapan niat itu? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua adalah
takbiratul ihram an-niyah. Takbiratul ihram bersama niat. Apa itu takbir? Ya mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, disebut takbiratul ihram. Ihram artinya diharamkan. Ya, apa yang diharamkan? Kalau kita sudah melakukan takbiratul ihram, berarti kita diharamkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang sebelumnya dihalalkan di luar sholat, seperti makan, minum, berbicara. Ya, ketika kita sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh minum atau melakukan kegiatan yang lainnya. Makanya ini disebut dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram ini kita hadirkan niat. Nah, sunnah sebelum takbir tadi, sebelum kita melakukan sholat tadi, waktu kita berdiri, sunnah kita melafadzkan niat kita. Tujuannya untuk memperkuat nanti niat yang sebenarnya. Ketika kita berniat ketika takbiratul ihram, maka semakin kuat niat tadi itu di dalam hati. Jadi niat tempatnya di dalam hati, ya, bukan di lisan tapi di hati. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Kemudian rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, wa qiraatul Fatihah bil bismillah, bil basmalah, wa tashdidatil arba'a asyrah. Jadi rukun yang ketiga dari sholat adalah membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan 14 tasdidnya. Wa ikhrajid dhadi minadh dha wa laysa fil Fatihati dha, serta mengeluarkan dari Al-Fatihah itu huruf dot dari huruf dha, sebab di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Jadi rukun yang ketiga membaca suratul Fatihah. Dan di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwasanya basmalah, ya, termasuk di dalam ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu wajib untuk dibaca. Jadi pembacaan surat Al-Fatihah dengan basmalahnya. Nah, jika tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, misalnya dia tidak hafal surat Al-Fatihah, surat yang lain, membaca 7 ayat dari surat yang lain dari Al-Quran. Kalau juga ada hafal ayat-ayat lain, surat-surat lain dari Al-Quran, maka dia diharuskan untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Baca seperti itu. Kalau tidak bisa ya baca zikir yang dia bisa, diulang-ulang, ya, sebanyak sejumlah huruf-huruf yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Jika juga tidak bisa zikir seperti itu, maka dia diharuskan untuk berdiri dan berdiam sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Itu urutannya. Tapi jika mampu ya wajib, kalau dia punya waktu, kesempatan untuk belajar surat Al-Fatihah, maka dia wajib belajar surat Al-Fatihah dan menghafalkannya. Karena kewajibannya di dalam sholat adalah membaca suratul Fatihah dengan basmalahnya dan 14 tasydidnya. 14 tasydidnya, satu di dalam kalimat bismillah itu ada tasydid di dalam lam, di lafzul jalalah. Kemudian ar-Rahman di huruf ra-nya, ar-Rahim di huruf ra-nya, alhamdulillah di huruf lamnya, Rabbil alamin di huruf ba-nya. Ya, jadi tasydid-tasydidnya itu harus dibaca. Ar-Rahman di huruf ra-nya, Ar-Rahim di huruf ra-nya, Maliki yaumiddin di huruf dal, Iyyaka na'budu di huruf ya, wa iyyaka nasta'in di huruf ya, Ihdinas siratal mustaqim di huruf sad, Siratal ladzina di huruf lam, An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di huruf dot dan di huruf lamnya. Jadi jumlahnya tasydidnya adalah 14 dan tidak boleh kurang. Dan harus mengeluarkan huruf dot dari huruf dha. Artinya tidak ada di dalam Al-Fatihah itu huruf dha. Jadi kita harus membaca huruf dot. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada beberapa huruf, yaitu dha, tha, jim, kha, zain, shin dan fa. Ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah.
Dha, tha, jim, kha, zain, shin dan fa. Nah, terkadang kenapa di sini dipentingkan untuk membuang huruf dha tadi itu maksudnya karena pengucapannya itu hampir sama antara dhad dengan dha. Maka tidak boleh kita ada huruf dha, dzal, ya. Huruf dha, ya. Maaf, bukan huruf dha. Ya, jadi tidak boleh waladzallin, itu tidak boleh, waladzallin itu huruf dhat. Ya, tidak ada huruf dha di situ. Namun jika dia tidak mampu mengucapkannya karena mungkin keterbatasannya, ya, dan tidak sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tetap sah. Di dalam tafsir Fakhrul Razi disebutkan diperbolehkan membacanya dengan mengganti huruf dhad dengan dha disebabkan kemiripan dari kedua huruf itu. Hal ini untuk memudahkan bagi orang awam sebab kewajiban untuk tidak mempersulit dan berbelit-belit terhadap mereka. Jadi kalau tidak bisa mengucapkan huruf dhad maka tidak apa-apa, tapi harus diusahakan. Jadi tidak ada di surat Al-Fatihah itu huruf dha, yang ada huruf dhad. Ya. Namun jika dia tidak mampu mengucapkannya ataupun tidak sengaja meninggalkannya, maka itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau disengaja, dia sudah bisa mengucapkan huruf dhad, tapi disengaja dia mengucapkan huruf dha, misalnya waladzallin bukan waladzallin, maka tidak sah sholatnya, batallah sholatnya. Karena apa? Surat Al-Fatihahnya tidak sempurna, pembacaan surat Al-Fatihahnya tidak sempurna karena nanti berlainan arti. Kalau huruf dhad diganti huruf dha maka nanti artinya akan berubah. Demikian juga tasdid tadi, jika tidak dibaca tasdidnya maka artinya juga bisa berubah. 14 tasdid di dalam surat Fatihah harus dibaca. Kemudian rukun yang keempat yang berikutnya adalah ruku. Sumar ruku wa yajibu an yanhaniya bi'aitu tanalu rahatahu rukbitaih. Jadi ruku dengan membungkukkan badannya hingga kedua telapak tangan ini menyentuh lutut kaki, ya, menyentuh lutut kakinya. Jadi ruku yang sempurna itu punggung dan tengkuk ini sejajar, ya, rata. Punggung dan tengkuk ini rata. Kemudian kakinya lurus serta kedua telapak tangannya mencapai kedua lutut, ya. Kalau dia sholatnya dengan duduk karena tidak mampu berdiri, maka yang afdal itu kepalanya itu sejajar, dahinya itu dengan bagian depan lututnya. Lebih afdal lagi kalau sejajar dengan tempat sujudnya, kalau sholatnya duduk. Nah, jadi ruku itu tangan harus menyentuh ke lutut, tidak boleh megang betis, ya, atau dia megang paha. Jadi harus ke lutut. Kalau laki-laki disunahkan untuk agak melebarkan seperti ini, kalau perempuan diusahakan untuk disembunyikan. Jadi tidak dilebarkan tangannya ini bagi perempuan. Baik. Kemudian rukun berikutnya daripada sholat adalah tumaknina, ya. Wa yatma'inna fihi, tumaknina di dalam rukuknya. Tumaknina itu berdiam sejenak di antara dua rukun dengan jarak membaca subhanallah. Nah, maka batal salatnya orang itu, ya, kalau tidak tumaknina, ya. Jadi harus tumaknina di dalam 4 hal: ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini harus tumaknina. Ini termasuk rukun tumaknina. Jadi berdiam sejenak sepanjang bacaan subhanallah. Nah, seperti itu.
Wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, dan diwajibkan baginya waktu rukuk tumaknina saat melakukannya hingga berdiam sejenak anggota badannya. Dan disunahkan ketika rukuk itu mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sunnah. Jadi begini, rukun itu ada rukun yang termasuk fi'liyah, rukun perbuatan, ada yang qauliyah, rukun perkataan. Seperti yang pertama, niat itu termasuk rukun ya, perkataan yang di hati, rukun hati ya, rukun yang dilakukan di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram itu rukun qauliyah. Jadi rukun yang diucapkan dengan pengucapan, bukan dengan gerakan. Sedangkan ketika takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan, ini gerakan mengangkat kedua tangan ini sunnahnya sholat, bukan rukunnya sholat. Jadi jika tidak mengangkat pun ya sebenarnya tidak apa-apa, karena bukan termasuk rukun. Nah, sunnahnya di dalam mazhab Syafi'i, lebarnya itu ketika takbiratul ihram, maka selebar pundak ya. Kemudian jempol ini sejajar dengan daun telinga yang paling bawah, kemudian jari yang paling tinggi sejajar dengan telinga yang paling atas. Jadi seperti ini. Jika takbir, sunnahnya ini sunnah takbiratul ihram atau takbir yang lain, takbir dalam berpindah gerakan ya. Jadi sunnah ini sunnah, bukan rukun. Rukunnya adalah qauliyah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka batallah sholatnya. Tetapi kalau tidak mengangkat tangan, tidak batal sholatnya, karena itu sunnah ya. Kemudian tadi sampai kita kembali lagi ke rukun yang berikutnya, yaitu tadi rukuk harus dengan tumaknina, tangannya menyentuh kepada lutut, dan disunnahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnah membaca, tidak baca pun tidak apa-apa. Yang penting rukuk itu rukunnya. Kalau tidak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya tidak batal salatnya, karena itu sunnah. Sunnahnya itu dibaca 3 kali, paling banyak 11 kali, paling sedikit 1 kali. Itu sunnahnya. Tidak baca tidak apa-apa, tapi rugi. Karena orang yang ingin mendekat kepada Allah, maka setelah dia melakukan kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun, dia menambah dengan kesunahan. Ya. Kemudian i'tidal, rukun berikutnya adalah summal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. I'tidal dari segi bahasa artinya sesuatu yang tegak. Sedangkan definisi i'tidal dalam ilmu fikih adalah perbuatan pelaku sholat kembali kepada posisinya sebelum ruku. Biasanya ya disunahkan saat mengangkat badan itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca setelah tegak posisinya Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ataupun yang lebih lengkap dari itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini sunnah, tidak baca itu pun tidak apa-apa ya. Yang jadi rukun adalah i'tidalnya, berdiri dengan tumaknina. Dengan tumaknina artinya minimal dia berdiri sampai sempurna berdirinya itu dengan waktu kira-kira membaca tasbih, yaitu subhanallah. Kemudian setelah itu rukun berikutnya adalah summas sujudu marratain, sujud 2 kali. Sujud 2 kali setiap rakaat. Paling sedikitnya yang harus terkena ketika kita sujud harus menyentuh tempat sujud adalah dahi ya, sebagian dahi yang terbuka, tidak tertutup sesuatu langsung mengenai tempat sujud. Tidak harus terbuka semua ya, tidak harus kena semua dahi, sebagian saja yang kena, ini sudah sah ya, sudah sah salatnya, rukunnya sudah masuk. Kemudian kedua, telapak tangannya
dengan jari-jari yang dirapatkan. Kalau tadi ketika mengangkat takbiratul ihram itu direnggangkan jarinya, ini sunnah. Nah, ketika sujud disunahkan itu untuk dirapatkan dan menghadap ke kiblat. Dan jarak antara telapak tangannya dengan lututnya ketika sujud itu jaraknya sejengkal. Ya, kalau laki-laki itu direnggangkan, jika perempuan ya lebih disembunyikan, ya lebih disembunyikan. Nah, yang wajib mengenai tempat sujud itu adalah dahi. Ada 7 anggota badan, ya, dahi, sebagian dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan batin dari jari kaki kita. Batin itu bagian dalam dari jari kaki kita. Jadi jika jari itu 5, kalau jari kaki satu saja sudah menyentuh dan batinnya itu menyentuh ke lantai, maka sudah sah solatnya. Lebih afdal ya jika semuanya menyentuh. Jika tidak mampu karena suatu hal, karena setiap orang pasti berbeda-beda kondisi fisiknya, maka tidak masalah. Jadi seperti ini. Ini misalnya kaki, ini ada jari-jarinya, ini batinnya, ini dalamnya telapak bagian di bawah, ya. Ini harus begini. Ini tempat sujud. Nah, dia harus menempel begini, ya, batinnya itu. Walaupun salah satunya, walaupun jempolnya saja atau telunjuknya saja, tidak masalah. Tidak boleh begini. Nah, terkadang ini banyak orang sholat, ketika sholat jari-jari kakinya itu, ya, batin daripada jari kakinya itu tidak menyentuh daripada lantai ataupun sajadahnya atau tempat sujudnya. Namun malah punggung dari jari-jari kakinya itu yang disentuhkan, dibalik. Wah, itu tidak sah sholatnya, batal. Atau malah diangkat, tidak disentuhkan. Kakinya ini tidak menyentuh tempat sujud, maka tidak sah juga. Jadi harus salah satu dari 2 kaki, tapi ya 2 kaki ini salah satu jarinya harus ada batinnya itu menyentuh ke tempat sujud dan mengarah ke arah kiblat, ya. Kalau bisa semua daripada jari-jarinya. Kemudian wal julusu bainas sajdatain. Rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, tadi waktu sujud disunahkan membaca subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali, minimal 1 kali, ya. Seperti itu. Tidak baca pun tidak apa-apa, cuma rugi, ya. Ini sunnah saja, tidak membatalkan kalau bacaannya. Tapi kalau sujudnya dan yang harus menyentuh tadi itu menjadi rukun. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, hendaknya ketika duduk di antara 2 sujud disunahkan membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian diwajibkan wayatma'innu wujuban fil kulli, diwajibkan tumaknina saat melakukan itu, baik itu sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Jadi yang harus tumaknina tadi di 4 hal, ketika rukuk, i'tidal, sujud 2 kali tadi, dan duduk di antara 2 sujud. Itu harus tumaknina, yaitu berhenti sejenak sepanjang bacaan subhanallah. Lebih bagus lagi jika tadi kita membaca sunnah-sunnah, doa-doa atau zikir yang disunnahkan di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam duduk di antara 2 sujud, sehingga itu sudah masuk ke dalam tumaknina. Wa yaf'alu bagiyar rakaati kadzalik, dan melakukan hal itu dalam rakaat-rakaat yang lain. Kemudian rukun berikutnya adalah wattasyahud. Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah, misalnya 4 rakaat. Maka tasyahud awal dan duduk tasyahud awalnya itu hukumnya sunnah. Namun kalau tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir itu fardu atau wajib. Ya. Apa dalilnya? Waktu itu Rasulullah SAW sholat duhur, kemudian ketika rakaat kedua beliau tidak tasyahud awal. Namun
nanti di akhir sholat beliau sebelum salam melakukan sujud sahwi, yaitu sujud kemudian duduk lagi sujud lagi, jadi sujud 2 kali kemudian baru salam. Ini pertanda bahwasanya melakukan tahiyat awal di dalam rakaat yang 4 ataupun 3 itu adalah sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah yang sunnah ab'ad ya. Sedangkan yang rukun adalah duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Minimal bacaan tasyahud akhir bagaimana? Minimalnya at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu minimal daripada bacaan tasyahud akhir. Yang lebih lengkap, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, disebut tasyahud karena apa? Di dalamnya kita membaca 2 kalimat syahadat. Jadi itu rukun-rukunnya. Jadi duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhirnya. Bukan gerakan duduknya, tetapi duduk, perbuatan duduknya, dan bacaan tasyahud akhirnya itu yang menjadikan wajib ya. Kemudian apa lagi yang menjadi rukunnya? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardun. Jadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah membaca bacaan tasyahud tadi dan sebelum salam itu wajib. Di tasyahud akhir wajib. Minimalnya membaca salam itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang sempurna yaitu membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu wajib membaca solawat di dalam solat ketika tahiyat akhir, itu wajib. Dan rukun yang terakhir adalah salam. Wassalamu minas salati fardun. Salam. Jadi salam yang pertama maksudnya, karena ada 2 salam, maka salam yang pertama itulah yang menjadi fardu, yaitu minimalnya salam itu assalamualaikum, lebih lengkapnya assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya sunnahnya ini assalamualaikum warahmatullah. Ketika warahmatullah kita menoleh ke kanan. Sama begitu yang kiri assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang fardu, yang rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Walaupun kita tidak melakukan salam yang kedua itu tidak masalah. Dan juga menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri itu juga sunnah. Misalnya kita tidak menggerakkan kepala pun setelah kita membaca tadi bacaan tahiyat, bacaan tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, kita langsung assalamualaikum warahmatullah seperti itu, maka sudah kita sah, salat kita sudah memenuhi rukunnya walaupun tidak menolehkan kepala, karena menolehkan kepala ini sunnah ya. Nah, baca sholawat ini dalam sholat seperti tadi kita kembali ya, baca sholawat ini wajib karena ada dalil yang mewajibkan, itu firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini dalil wajibnya membaca sholawat ya ketika tahiyat akhir. Jadi ketika salam tadi ya kita sudah bahas ya, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Jadi awalnya menghadap ke kiblat, assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Ya. Tapi di sini adalah rukun qauliyah yang wajib, yaitu apa? Membaca salamnya. Sedangkan perbuatannya tadi menoleh ke kanan ke kiri ini adalah sunnahnya, ya. Sunnah hayat. Nah, kemudian selanjutnya, wa yanbaghi ayyatiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas. Nah, diharapkan agar salat mengerjakan selalu sunnah-sunnahnya yang banyak sekali. Jadi sunnah-sunnah salat banyak sekali, dan dalam kesempatan ini kita tidak akan membahasnya karena kita membahas yang fardu ain terlebih dahulu, yang wajib bagi kita. Sunnah itu banyak sekali. Di dalam salat itu ada 3 sunnah secara di garis besar. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat contohnya apa? Kita disunahkan untuk azan, ya, iqamah, kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah. Ini sebelum sholat. Jadi kita disunahkan azan walaupun sholat sendiri. Walaupun sholat sendiri disunahkan azan. Kemudian disunahkan iqamah, bukan iqamah saja, azan. Sunnahnya, sunnah artinya tidak dilakukan pun ya dia tidak apa-apa, hanya saja rugi karena tidak mendapatkan pahala, ya. Tapi tetap sah sholatnya. Kemudian sunnah di dalam sholat. Sunnah dalam sholat ini terbagi 2 dalam mazhab Syafi'i. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan baginya untuk melakukan sujud syahwi. Nah, ada 3 ya sunnah ab'ad itu. Yang pertama tadi adalah tasyahud, seperti tasyahud awal. Kalau dia lupa melakukan tasyahud awal, maka disunahkan dia untuk sujud sahwi. Tasyahud awal. Tasyahud awal ini ya duduknya dan termasuk bacaannya. Yang kedua disunahkan untuk sujud sahwi juga, yang termasuk sunnah ba'at adalah membaca kunut di waktu subuh. Baca kunut setelah i'tidal sebelum sujud di rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Maka di madhab Imam Syafi'i disunnahkan untuk kunut, sunnah ab'ad. Maka jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, ini termasuk sunnah ab'ad juga, tidak membaca. Jadi dia hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadnya tidak dibaca, maka itu di tahiyat akhir, ya, di tahiyat akhir. Maka itu termasuk daripada sunnah ab'ad, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi setelah kita membaca tahiyat, baca tasyahud akhir, baca salam kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi, kemudian sebelum salam kita melakukan sujud 2 kali, sujud, duduk lagi, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, baru salam. Ketika sujud kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Disunnahkan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sunnahnya sujud sahwi. Nah, ini sunnah-sunnah di dalam salat. Ya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sunnah hayat itu jika ditinggalkan maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Sunnah hayat, membaca doa iftitah, ya. Kemudian tadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya. Ketika takbir pergantian gerakan, ya. Kemudian juga membaca zikir-zikir ketika doa-doa waktu kita ruku, kita i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Maka itu adalah termasuk sunnah hayat. Kalau tidak membacanya maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga sunnah-sunnah setelah sholat. Sunnah-sunnah setelah sholat ini banyak, seperti zikir, ya. Setelah salam kita zikir seperti zikir yang diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian sholat sunnah rawatib ba'diyah, jika di situ disunahkan untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, kemudian pengarang kitab ini berkata, wayan bagli tina'u bil ikhlas.
Diharapkan pula agar memperhatikan keikhlasan, agar solatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Maka mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Jadi murni semata-mata karena Allah. Wa huwal amalu lillahi wahda. Yaitu ikhlas itu adalah amal yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Amal yang diridhoi oleh Allah dari ucapan, perbuatan dan niat yang ditujukan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah saja. Ya, tidak ada keinginan dari hawa nafsunya yang menyertainya. Kemudian wayam bagil hudur, diharapkan juga ketika sholat itu hudur. Apa itu hudur? Wa huwa ayya'lama bima yaqul wa yaf'al. Jadi hudur itu adalah dia menyadari apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan, jadi tidak melamun. Itu hudur, hatinya hadir, menghadirkan hati. Kemudian wal khusyu', diharapkan juga khusyu', wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Jadi hendaknya khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tenangnya anggota badan. Jadi tidak keburu-buru ketika sholat, tenang. Kemudian hatinya sadar dia sedang melakukan sholat. Kemudian dia itu merenungkan bacaan sholatnya serta memahami bacaan sholatnya. Ini yang disebut dengan khusyuk. Nah. Karena apa? Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadaril hudur. Karena Allah hanya menerima apa? Sholat orang yang sesuai dengan kadar sadarnya. Jadi misalnya dia khusyuknya, sadarnya hanya ketika rukuk, maka cuma rukuknya saja yang diterima oleh Allah. Maka kata Nabi, hambaku itu ada yang aukamakal makna hadis, ada yang sholatnya diterima sepertiga, ada yang sholatnya diterima setengah, ada yang diterima total seluruhnya. Loh kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, karena Allah menerima sholat hambanya tergantung dari kadar kesadarannya dan kehusyukannya. Jadi maka dari itu untuk menyempurnakan sholat kita, hendaknya tadi satu, kita juga harus ikhlas semata-mata karena Allah, sholatnya tidak ada yang karena yang lain. Kedua, hudur, kita menyadari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, tidak melamun. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu tenangnya anggota badan ketika melakukan sholat. Kemudian hadirnya hati, merenungkan bacaan-bacaan sholat. Ya. Kemudian kita memahami bacaan tersebut. Itu yang disebut dengan khusyuk. Insya Allah dengan begitu sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumur riya fis shalah wa ghairiha wa huwa alamalu li ajlin nas. Wa yahrumur riya fis sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Diharamkan juga dalam salat. Salat apapun itu, baik itu salat 5 waktu ataupun salat sunnah, dan juga amal-amal ibadah yang lain seperti zakat, haji, puasa, hendaknya dilakukan tanpa riya. Riya itu apa? Beramal untuk mengharapkan pujian atau sesuatu dari manusia. Jadi riya itu disebut dengan syirik kecil, syirik yang samar. Karena apa? Dia menduakan Allah di dalam amalnya. Dia sholatnya karena Allah, juga karena orang. Karena Allah, juga karena ingin jabatan misalnya, ingin dilihat sama atasannya dan sebagainya. Maka jika riya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya agar sholat kita ini di dalam sholat kita ini diterima oleh Allah, tidak hanya sahnya saja, baik itu sah sebelum sholat maupun sah karena rukun-rukunnya terpenuhi, juga hendaknya agar sholat kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mengerjakannya dengan ikhlas, hati yang hadir, yang hudur, dan juga khusyuk, serta tidak melakukannya dengan riya.
Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang yang salat. Siapa itu? Wahum an salatihim sahun, yaitu yang lalai dalam salatnya, tidak hadir ketika salat itu, hatinya tidak hadir, melamun. Ya. Jadi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang kedua, kenapa kok celaka orang yang salat? Karena dia melakukannya dengan riya. Jadi yang pertama karena tidak khusyuk, tidak hudur, lalai dalam salatnya. Yang kedua, dia riya melakukannya, maka celakalah orang yang salat ini walaupun rukun-rukunnya terpenuhi, walaupun syarat-syarat sahnya terpenuhi, namun jika tidak dilakukan dengan ikhlas, jika tidak dilakukan dengan hati yang hudur, tidak dilakukan dengan hati yang khusyuk, tidak dilakukan dengan penuh kekhusyukan, kekhuduan kepada Allah, malah ada riya di dalam hatinya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan di komentar karena sangat panjang pembahasan rincian ya. Tadi ini adalah fardu-fardunya, sedangkan sunnah-sunnahnya banyak sekali. Baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah ab'ad, sunnah hayat, ini ya banyak sekali di dalam salat, dan itu perlu ada program khusus untuk membahas sunnah-sunnah salat ini. Jadi agar salat kita itu sah, maka syarat sahnya sebelum salat harus terpenuhi yang seperti kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, rukun-rukunnya, fardu-fardunya salat ketika salat ini juga harus dipenuhi. Dan yang ketiga, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harus dibersihkan dari segala bentuk riya, dan hati kita harus senantiasa ikhlas, hadir dan khusyuk di dalam salat kita, memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca, merenungkannya, kemudian mengerjakannya dengan tenang, dengan penuh kehadiran hati yang hadir, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan maunannya kepada kita agar kita bisa melakukan salat-salat ini sesuai dengan rukun-rukunnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, dan juga rukun-rukun batinnya, yaitu tadi ikhlas, khusyuk dan hudur. Dan semoga Allah senantiasa membuat kita istiqomah di dalam menjalankan salat yang fardu, dan juga kita diberikan kekuatan dan hidayah untuk menambah dengan hal-hal yang sunnah, karena dengan melakukan hal yang sunnah akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah yang akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dia yang akan menjadi pendengarannya ketika mendengar, dan dia akan menjadi tangannya ketika dia memegang, dan akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Ketika dia memohon, maka Allah akan kabulkan permohonannya, dan jika dia memohon perlindungan, maka Allah akan lindungi. Inilah orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan segala yang fardu, kemudian ditambah dengan yang sunnah, sehingga Allah mencintai hamba tersebut. Semoga kita termasuk hamba yang dicintainya, dan semoga kita bisa berjumpa untuk membahas pelajaran kita selanjutnya dari kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.